Adinda menutup mulutnya melihat itu adalah putri kandungnya. Itu Kylie putriku. Kenapa penculik itu tega menculik anakku? Adinda kembali menangis dan berteriak lantang memanggil nama putrinya. Cahaya dan Brianna sedih melihat kondisi Adinda dan khawatir kalau kondisi psikis Adinda terganggu. Putriku Kylie, jangan tinggalkan Mama nak. Mama tidak bisa hidup tanpamu. Mbak kami mohon sabar, insya Allah Kylie pasti akan ditemukan. Apa Mbak melupakan kalau suami Mbak seorang polisi hebat, pasti dia berhasil membawa pulang Kylie? Brianna sedih melihat kondisi mentalnya Adinda. Raut wajahnya Adinda pias nampak pucat pasi, peluk keringat sebesar biji merica terlihat di pelipis dan keningnya. Hijab yang dipakainya sudah berantakan karena ia tidak peduli dengan penampilannya saat ini. Sayang, kamu pulanglah bersama anak-anak dan Cahaya. Kami akan cepat-cepat mencari tahu siapa pemilik mobil itu dan kemana perginya mereka membawa putri kita. Pintanya Baruna yang sebenarnya tidak tega meninggalkan Adinda. Adinda hanya menatap nanar suaminya tanpa sanggup berucap karena dia semakin sedih dan menyesali keputusannya karena pagi tadi putrinya merengek meminta ditemani tapi, karena asa melahirkan sehingga dia menolak mentah-mentah keinginan anak bungsunya itu. Hati-hati abang. Kalau ada apa-apa cepat kabari kami, ujarnya Brianna. Saya juga bareng Bapak, pinta Zihan yang ikut melakukan pencari bersama beberapa anak buahnya Pak Edward Chen dan juga pihak kepolisian setempat. Tinggallah Brianna, Cahaya dan kedua putrinya Elina dan Elisa yang berusia 7 tahun dan Clemira serta Leon dan Liam. Bria, tadi pagi putriku memintaku membuatkan ikan bakar dan memintaku untuk menemaninya ke sekolah. Tapi, aku memang ibu bodoh dan egois tidak memenuhi permintaan putriku tercinta yang terakhir kalinya. Air matanya kembali jatuh membasahi pipinya ketika mengingat kejadian tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kylie paling menyukai ikan bakar yang dibakar langsung memakai arang dan dia tidak menyukai ayam dimasak apapun termasuk makanan olahan yang memakai daging ayam. Adinda, kami yakin kalau Kylie pasti selamat, yakin dan percayalah kepada pertolongan dan kebesaran Allah SWT. Cahaya selalu mengingatkan agar Adinda tidak terus meratapi dan menyalahkan dirinya sendiri. 98. Mama maafin Clay, ini semua gara-gara Clay adik Cahaya diculik orang jahat. Adinda memeluk putri sulungnya, bukan salahnya Clay, yang salah itu penjahatnya sayang. Kepalanya Adinda tiba-tiba pusing berkunang-kunang. Penglihatannya mulai menggelap dan kabur hingga tubuhnya terjatuh tak sadarkan diri dalam pelukan sahabatnya. Mereka belum pulang ke rumah karena berharap kalau Kylie hanya kesasar. 1. Mbak Adinda, ucapnya Brianna. Adinda bangun, teriak Cahaya. 99. Semua orang semakin dibuat panik ketakutan karena tiba-tiba Adinda pingsan. Pak, tolong bantu kami angkat Mbak Adinda, pintanya Cahaya. Brianna mencegah ketika ada laki-laki yang hendak mengangkat tubuhnya Adinda. Stop, perempuan saja yang mengangkat Mbak Adinda pasti marah-marah kalau ada lelaki yang memegangnya, cegah Brianna. Maaf Pak, ucap Cahaya. Tidak apa-apa, kami memakluminya, balasnya security itu. Mama, jangan tinggalkan kami, ratap Leon menangis ketakutan melihat mamanya jatuh pingsan. Liam sedih kalau mama gak bangun, siapa yang temanin kami Bobo? Mah, bangun mah, ini salahnya Clemira. Ketiga anak-anaknya semakin menangis karena mamanya tak sadarkan diri. Beberapa guru perempuan mengangkat tubuhnya Adinda hingga ke dalam mobil, untungnya postur tubuhnya Adinda tinggi semampai dan langsing sehingga memudahkan mereka menggotong ke dalam mobil. Maafkan kami karena ulah dan keteledoran kami sehingga Kylie diculik oleh orang tidak dikenal, ucapnya Bu Farah sambil tertunduk lesu. Biasanya setiap kali ada salah satu murid yang ingin buang air kecil pasti akan ditemani oleh guru yang mengajar saat itu atau salah satu security perempuan. Tetapi, kala itu Bu Farah sedang menangani seseorang murid yang tiba-tiba sakit perut di jam yang bersamaan. Ini semua sudah kehendak Sang Maha Kuasa. Ibu guru jangan menyalahkan diri ibu. Sebaiknya kita perbanyak berdoa agar Kylie selamat, ujarnya Cahaya.
Baruna segera dihubungi oleh adiknya dan menyampaikan kepadanya kalau Adinda pingsan dan dilarikan ke RS terdekat. Baruna semakin dibuat kelimpungan pusing setengah hidup karena di satu sisi putrinya diculik dan sampai detik ini belum ditemukan dan sekarang istrinya yang malah sakit. Astagfirullahalazim, ya Allah, sungguh aku tak sanggup menjalani cobaanmu yang bertubi-tubi Engkau berikan kepadaku dan kepada istri serta anak-anakku. Pencarian tetap dilanjutkan oleh anak buah kepercayaannya Pak Edward Chen dan juga beberapa rekan polisi anak buah kepercayaannya Bisma dan Baruna. Adinda segera ditangani oleh tim medis setelah berada di dalam ruang UGD. Semua orang harap-harap cemas menunggu hasil pemeriksaan medisnya Adinda. Ya Allah, sehatkan mama kami, gumam Leon. 100. Ya Tuhan Maha Besar, kami tidak mau terjadi sesuatu kepada mama kami, cicitnya Liam. Ya Allah Tuhan kami, janganlah biarkan terjadi sesuatu kepada mama Adinda. Kami sangat sedih kehilangan Kylie, jadi jangan biarkan mama kenapa-kenapa. Brianna memeluk ketiga keponakannya. Masya Allah, kalian memang anak-anak soleh dan solehah. Auntie bangga pada kalian semua, sudah mendoakan Dede Kylie dan kebaikan mama kalian. Cahaya bersama kedua anaknya juga ikut bersama mereka ke rumah sakit. Mumpung mereka ada di Jakarta, dalam rangka mencari hunian baru dan juga mengecek langsung kantor tempat kerjanya Sihan karena bulan depan akan dipindahkan ke ibu kota Jakarta. Leon kan jagoan, tidak boleh nangis, harus doakan yang baik-baik untuk Tante Adinda, bujuk Elina anak pertamanya Cahaya. Lia, kalian tidak boleh menangis, pasti Tante Adinda bakal sedih juga melihat kalian sedih seperti ini. Seharusnya kalian itu banyak zikir dan doa untuk kesembuhan mama kalian. Elisa memeluk Clemira. Makasih banyak, insya Allah mama kami pasti sehat kembali. Dede Cae juga pasti akan dipertemukan dengan kami, balasnya Liam sambil menyeka air matanya dan juga ingusnya yang ikut mengalir. Berselang beberapa menit kemudian, maaf, di mana suami pasien? Tanyanya seorang dokter pria. Suaminya masih dalam perjalanan ke sini, dokter. Maaf, apa yang terjadi kepada kakak iparku? Apa dia baik-baik saja? Tanyanya Brianna. Untungnya rumah sakit itu rumah sakit tempat Ayasa dirawat setelah melahirkan anak kembarnya. Sehingga dia bisa memantau perkembangan kesehatan kakak iparnya. Saya suaminya Pak Dokter, ucap Baruna yang baru saja datang sambil berlari. Terlihat dadanya kembang kerempis menghirup oksigen karena nafasnya yang ngos-ngosan. Peluh keringat bercucuran membasahi wajahnya dan tubuhnya karena sejak turun dari mobilnya dia terus berlari tanpa henti. Selamat Pak, istri Bapak hamil dan usianya sudah memasuki minggu ke-12 dan berita gembiranya calon bayi Anda kembar setelah kami melakukan berbagai tes, jelas dokter itu. 23. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ternyata selama ini istriku Harnil. Tapi, kami sama sekali tidak menyadari kehadiran anugerah terindah itu, ucapnya Baruna. Selamat Bang, kembali dipercaya oleh Allah SWT untuk memiliki penerus abang. Semoga kehadiran calon bayi kalian membuat Mbak Adinda bisa bersabar dan Kylie secepatnya ditemukan, harapnya Brianna. Syukurlah, moga saja mereka sehat dan tidak terganggu dengan menghilangnya Kylie, cicit Cahaya. Di balik musibah ada rezeki yang sangat berharga mereka dapatkan. Adinda memang tidak menyadari kehamilannya. Bahkan ketika hamil anak pertamanya, dia lagi dan lagi tidak tahu kalau dirinya hamil karena selalu seperti wanita yang tidak sedang mengandung. 101. Adinda tidak sama dengan bumil lainnya yang selalu mengalami muntah mual atau lebih dikenal dengan istilah morning sickness. Malahan dia santai seolah-olah tidak sedang hamil. 33. Baruna menyeka keringatnya. Alhamdulillah, subhanallah, aku akan memiliki anak kembar, gumamnya Baruna. 1. Pasien sudah dipindahkan ke dalam kamar rawat inap, tapi saya minta kepada kalian jangan berikan beban pikiran apapun kepadanya karena sangat berisiko tinggi mengingat usia kandungannya masih sangat muda dan rentan terjadi sesuatu yang tidak baik kepada jabang bayinya, ucapnya dokter itu sebelum berpamitan meninggalkan mereka. Bagaimana kalau Mbak Adinda semakin sedih kalau tahu Cae belum berhasil ditemukan, ucap Brianna. Baruna tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan karena ini sungguh cobaan yang begitu berat untuknya.
Mereka segera menuju kamar VVIP rumah sakit tersebut yang kebetulan kamarnya berdekatan dengan kamar Asa dan ketiga bayi kembarnya. Kondisi Asa dan ketiga bayinya sudah stabil dan sehat. Clemira takut-takut mendekat ke arah papanya karena tadi sempat dia tatap dengan tajam. Dia terus menunduk dan menghindar ketika mereka berdekatan. Baruna melirik ke arah Clemira, andaikan dia tidak memaksa putriku untuk menemaninya pasti Caem masih bersama kami di sini dan aku yakin dia bahagia mendengar kalau dia akan memiliki adik seperti harapannya selama ini, batinnya Baruna. Baruna menyalahkan Clemira anak angkatnya yang selalu lemah dan penakut tidak seperti anak kandungnya Kaeli yang selalu saja pemberani, supel dan periang. Sedangkan Clemira apa-apa minta ditemani dan selalu bergantung kepada Artnya dan ketiga saudaranya dan bisa berbuat apa-apa tanpa saudara-saudarinya. 2. Mereka baru saja duduk di salah satu sofa, hingga suara teleponnya Baruna berdering yang mengalihkan atensi mereka. "Lia, ada apa?" bribda Saiful. Baruna sampai-sampai berdiri dari duduknya ketika Saiful mengatakan mereka telah menemukan titik terang siapa pemilik mobil itu. "Oke. Saya akan secepatnya ke sana, kamu tetap selidiki dan awasi rumah itu jangan sampai kita gagal mendapatkan putriku karena aku yakin kita pasti mendapat informasi keberadaan anakku," ujarnya Baruna. Semua orang mengucap syukur kepada Allah SWT karena mendapatkan secercah harapan keberadaan Kaeli. Tidak ada kejahatan yang sempurna. "Bria, aku titip istriku dan anak-anakku. Kalau Adinda bangun katakan padanya kalau kami pergi menjemput Kaeli." Baruna segera pergi setelah berbicara dengan adiknya. "Lia abang, hati-hati jangan khawatirkan masalah Mbak Adinda, insya Allah Mbak Adinda baik-baik saja lagian kami ada banyak orang di sini yang menjaganya," ujarnya Briana. Baruna berhenti dan menatap Clemira, "Kamu berhenti bikin masalah. Jangan bikin papa pusing karena ulahmu." Ulti Baruna 23. 102. Clemira mengangguk sambil menunduk, Cle tidak akan nakal lagi dan tidak akan merepotkan semua orang. Briana juga menyayangkan sikap kakaknya, "Abang walaupun marah tapi jangan seperti itu, kasihan Clemira masih anak nggak tahu apa-apa." Baruna menoleh sepintas lalu ke arah Briana kemudian sedikit membanting pintu kamar inap itu, karena saking marah dan kesalnya kepada Clemira yang menyebabkan Kaeli diculik. Cahaya dan Briana saling lirik mendengar perkataannya Baruna yang sama sekali mereka tak duga akan berbicara seperti itu kepada anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Briana gegas memeluk Clemira dan mengusap puncak hijabnya agar anak itu tidak tertekan. "Sayang, jangan dengarkan apa yang papa kamu katakan. Kamu harus kuat dan banyak berdoa agar Dede Cai bisa pulang dan berkumpul dengan kita." Cahaya menatap punggung lebar Baruna suami sahabatnya. Apa karena Clemira hanya anak angkatnya sehingga diperlakukan seperti itu? Tapi, dulu Pak Baruna sangat menyayangi Nadira dan Cle tapi hari ini terjawab sudah apa yang orang-orang biasa katakan kalau darah lebih kental daripada air. Kedua kakek neneknya Clemira Pak Lukman dan Bu Yanti sudah meninggal dunia dan Asril adalah anak satu-satunya sehingga dia jadi anak yatim. Begitupun dengan keluarga dari kakeknya setelah Pak Hanif meninggal dunia perekonomian anak-anaknya mulai goyah dan tidak seperti dulu ketika Pak Hanif masih hidup dan menjabat sebagai Kapolda. Sehingga untuk mengembalikan Clemira ke keluarga kandungnya akan sulit dilakukan. Baruna pernah berniat dan mengusulkan kepada Adinda ketika Bu Rizka mamanya meninggal dunia untuk mengantarkan Clemira ke keluarga kandungnya, tapi Adinda sampai teriak-teriak dan marah-marah menentang keras keputusan suaminya. Baruna dan Bisma cepat-cepat menuju rumah yang diduga adalah orang yang sama dengan pemilik mobil yang dipakai oleh penculik itu. Baruna buru-buru berjalan ke arah beberapa anggota kepolisian yang berjaga di sekitar perumahan milik orang yang diduga yang menculik Kaeli. "Apa benar informasi yang kalian temukan?" tanyanya Baruna ketika sampai di hadapan anak buahnya. "Benar Jenderal. Kami mendapat informasi ini valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena anak buahnya Tuan Besar Edward Chen yang menunjukkan kepada kami," jelas Bribtu Dayat. Baruna barulah bisa tersenyum setelah ada secercah harapan untuk menemukan anak paling disayanginya. Mereka mengamati dan mengawasi rumah itu,
ketika ada sebuah mobil hitam Avanza sesuai merek dan warna mobil yang mereka kejar memasuki rumah yang ada di depannya, mereka segera mengepung rumah itu. Baruna memberikan kode kepada anak buahnya kalau dia yang akan masuk ke dalam untuk melihat langsung. Baruna mengendap-endap sambil sesekali mengawasi setiap sudut kamar dan rumah yang terbilang sederhana itu. 103. Sambil memegangi senjatanya. Setiap ruangan yang hanya berjumlah sedikit itu sudah diperiksanya secara detail. Tetapi, tanda-tanda keberadaan Kylie putrinya tidak ada. Tersisa satu ruangan yang tersisa, dia berharap Kylie anaknya ada di dalam sana. Bismillahirrahmanirrahim, semoga anakku ada di dalam kamar itu. Gumamnya sebelum mendobrak pintu satu-satunya kamar yang tertutup. Baruna berdiri mematung tak sanggup berkata-kata melihat apa yang terjadi di dalam rumah itu. 104. Baruna tercengang karena apa yang dilihatnya di luar dugaan dan prediksi BMKG. Ark, kenapa kalian masuk ke rumah kami tanpa permisil? Ketusnya pria itu sambil menutupi aset terpentingnya. Sedang sang istri untungnya gerak cepat menarik selimut tetangga selimutnya sendiri untuk menutupi tubuhnya yang polosan. Astagfirullahalazim. Baruna dan beberapa anggota kepolisian refleks berbalik badan. 1. Mereka melihat sepasang suami istri yang sedang berduaan sambil memadu kasih. Kedua orang itu sedang beradu mekanik di malam hari itu. Angkat tangan. Kalian sudah dikepung. Baruna mengacungkan senjata apinya sambil menoleh ke arah lain. Cepat kalian pakai pakaian kalian. Perintah Bribtu Dayat. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, apa yang terjadi, kenapa banyak polisi? Cicitnya pria yang kemungkinannya pemilik mobil. Kedua pasangan itu buru-buru memakai pakaiannya secara asal karena sudah banyak polisi yang mengepung mereka. Tidak ada satupun orang yang berani dan berniat memperhatikan kedua pasangan suami istri lanjut usia itu. Berselang beberapa menit kemudian, kedua pasutri yang kemungkinannya berusia 50-an itu sudah terduduk di sofa siap untuk diinterogasi. Kami tidak bersalah, Pak. Kami sama sekali tidak tahu menahu masalah penculik itu. Ucap pria itu sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Mereka katanya orang pendatang, Pak, yang menyewa mobil kami dan menyewa kamar kami juga selama 5 hari. Tapi mereka sudah pulang kampung pagi tadi, jelas perempuan yang mengaku istri pemilik mobil rental tersebut. Baruna saking marahnya langsung menggebrak meja yang ada di depannya. Brak, bruk, katakan kemana perginya ketiga orang itu? Tegasnya Bisma yang bertanya dengan suara yang membuat keduanya terjingkak ketakutan. Mereka orang dari Pulau Sulawesi, Pak, dan baru-baru kapal mereka berangkat, jujur pria itu lagi. Hubungi orang-orang kita yang ada di semua Pulau Sulawesi dan kabarkan mereka untuk mengepung setiap pelabuhan yang ada, jangan ada yang terlewat satupun. Perintah Baruna. Baik, Pak Komandan. 105. Arg. Baruna mengerang kesal karena usahanya kembali gagal. Sabar, Pak Jenderal, insya Allah Kylie pasti secepatnya ditemukan, ujarnya Bisma. Ya Allah putriku, kamu ada di mana sayang? Apa kamu baik-baik saja? Lirihnya Baruna sambil mengusap wajahnya dengan gusar. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang bersabar dan ikhlas menjalani setiap ujian yang Engkau berikan kepada kami, jangan biarkan kami kufur nikmat-Mu, gumamnya Cahaya. Adinda menatap anting-anting Kylie, suara sesegukan terdengar dari bibirnya yang terkatup rapat. Wajahnya masih pucat pasi, bibirnya kering karena belum menyentuh setetes air pun. Ya Allah, cobaan yang Engkau berikan kepada keluarga kakak kami sungguh berat, tapi seberat apapun semoga kami bisa melaluinya dengan baik, lirihnya Briana. Hanya keluarga yang bisa meringankan beban pikirannya Adinda. Tanpa kita di sisinya, aku yakin Adinda akan semakin hancur dan menderita dengan kehilangan Kylie putri yang sangat dicintainya. Briana dan Cahaya saling bertatapan dan putus asa untuk membujuk Adinda agar segera makan. Mbak, ada calon bayi kakak, kalau kakak nggak peduli sama diri kakak, setidaknya ingat ada 2 calon bayi dalam perut Mbak yang sangat membutuhkan perhatian Mbak, bujuknya Briana. 4 tahun lebih aku menanti kehadirannya tapi ada orang jahat yang mengambilnya dariku.
Aku berjuang sendiri membesarkan putriku siang dan malam tapi orang itu mengambil putriku." Air matanya kembali berlinang membasahi pipinya. Setiap manusia akan diuji oleh Allah SWT sesuai dengan kemampuannya dan Allah SWT tidak akan menguji hamba dan kaumnya melebihi batas kemampuan orang itu. Kami berharap kamu selalu perbanyak istighfar, jangan terus menyalahkan dirimu sendiri, nasihatnya Cahaya. Tiba-tiba Adinda menjerit sambil menarik hijabnya hingga terlepas. "Ah!" jeritnya Adinda. Briana dan Cahaya mendekat karena cemas melihat Adinda yang tiba-tiba teriak-teriak marah-marah. "Mbak sadar, kau baik-baik saja kan?" tanyanya Briana. Adinda hanya menatap sepintas lalu ke arah keduanya kemudian dia langsung mingkem. Cahaya dan Briana semakin dibuat terheran-heran melihat kelakuan aneh Adinda. "Astagfirullahalazim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, jangan biarkan kakak ipar jadi tidak waras," cicit Briana yang ikut sedih melihat Adinda. Cahaya dan Briana kebingungan melihat perubahan sikapnya Adinda yang tiba-tiba berubah-ubah sudah mirip seperti orang yang kehilangan kewarasannya. "1. Briana berbisik di telinga Cahaya, "Apa sebaiknya kita cepat menghubungi dokter agar Adinda segera ditangani." 106. Adinda menatap tajam ke arah keduanya. "Gue gak gila. Gue masih waras. Gue tidak butuh dokter, yang gue butuhkan adalah putriku Kylie Fiona Savasea." Adinda, cobaan itu Allah SWT berikan kepada kita hambanya agar keimanan kita semakin kuat dan menjadi sarana penghapus dosa dan peningkat derajat kita di sisi Allah SWT. Bukannya itu yang selalu kamu ingatkan kepada kami? Apa kamu lupa? Cahaya berbicara berhati-hati agar Adinda tidak tersinggung. Adinda hanya terdiam mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Cahaya. Keduanya semakin dibuat keheranan karena sikapnya Adinda yang selalu berganti dari normal dan tidak wajar selama hidupnya ini hal yang pertama kali terjadi. Berselang beberapa menit kemudian, kondisi Adinda kembali tenang. Lah bersandar ke headboard ranjangnya, dia tak henti-hentinya menangis memikirkan nasib putri tunggalnya. "Ya Allah, di mana putriku Kylie? Apa dia sudah makan? Apa dia sudah mandi sore?" Pasti putriku menangis mencari papanya, ratap Adinda. Keduanya dibuat takjub sekaligus ketakutan melihat Adinda yang bertingkah aneh. Ketiga anaknya hanya terdiam menangis saling berpelukan melihat Adinda seperti itu. Tidak ada yang berani mendekati mamanya. Berselang beberapa menit kemudian, "Pulanglah Dek, kamu juga itu sedang hamil muda, pikirkan calon bayimu, Mbak nggak mau gara-gara Mbak kandungan kamu kenapa-kenapa," balasnya Adinda. Kondisi Adinda nampak seperti kembali normal sehingga Cahaya dan Briana mengiyakan permintaannya Adinda. Briana menghela nafasnya dengan kasar, "Kalau gitu aku pamit pulang Mbak. Insya Allah besok aku kesini lihat kalian bertiga. Aku berharap Mbak bisa makan meski hanya sesendok saja." Adinda tersenyum hambar, dia menatap kepergian Cahaya dan Briana bersama dengan anak-anak mereka. Hanya salat 5 waktu yang dilakukannya, sejak siang tadi sampai sekarang jam 10 Adinda sama sekali belum makan atau minum. Clemira memeluk tubuh mamanya, "Mama jangan sedih terus, dede kembar di dalam perutnya Mama pasti bakal sedih juga." Clemira semakin sedih karena merasa paling bersama karena dialah yang menyebabkan Kylie diculik oleh orang jahat. "Ini semua gara-gara Kle, jadi dede Cai diculik. Maafin Clemira ya mah." Adinda memeluk putrinya itu, "Jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri sayang, semua ini yang salah penculiknya. Jangan sedih ya, kita sama-sama doakan adek Cai agar selamat dan tidak kenapa-kenapa." Andaikan Cahaya dan Briana masih ada, party mereka kembali dibuat tercengang melihat langsung perubahan drastis sifatnya Adinda. Adinda berusaha untuk terlihat tegar dan kuat di depan ketiga anak kembarnya. 107. Leon tidak suka lihat Mama menangis terus. "Kalau Mama nangis kami juga ikut menangis. Mama Liam yakin Dede Cai pasti selamat dan suatu hari nanti kita pasti berkumpul bersama seperti dulu." Adinda tak kuasa menahan kesedihannya dan berpura-pura kuat di depan anak-anaknya. "Ya Allah, sungguh berat cobaan yang Engkau berikan padaku, aku tak sanggup kalau harus berpisah dengan putriku," lirihnya. Adinda menciumi anting-anting putrinya yang tanpa sengaja terlepas ketika Kylie diculik. "Sayang putrinya Mama,
Kamu pasti sudah makan sudah mandi, kamu harus baik-baik di sana ya. Mama doakan kamu dari sini agar kamu selalu dalam lindungan Allah SWT, cicitnya. Ketiga anaknya ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh Adinda yang seperti orang gila. Abang apa mama sudah jadi orang gila kayak mamanya Babang Zayan? Liam memeluk tubuh kakaknya. Adinda ketawa-ketawa sendiri seperti orang gila bergantian memeluk boneka kesayangan putrinya. Clemira mengeraskan suara tangisannya antara takut dan juga sedih melihat kondisi mental mamanya kemungkinan besarnya sudah terganggu. Mama maafkan Clemira, Cle janji pasti akan pergi mencari adik Cai asalkan mama janji akan sembuh jangan seperti ini. Ma, Leon tidak ingin melihat mama sedih terus, mama kami akan pergi mencari adik Cai asalkan mama sembuh. Baruna kembali dari pencariannya bersama beberapa orang, tapi usahanya kembali sia-sia. Adinda menidurkan boneka kesayangannya Kylie, ketika pintu kamar rawat inapnya terbuka dari luar. Mas, kenapa baru pulang apa kamu lupa kalau Kylie putri kita gak bisa tidur tanpamu? Ucapnya Adinda. Baruna terhenyak mendengar perkataan dari Adinda. Ketiga anaknya berdiri mengelilingi mamanya hanya suara isak tangis ketiganya yang terdengar. Astagfirullahalazim apa yang terjadi padamu sayang? Baruna berlari ke arah ranjang. Dia ingin memeriksa kondisi Adinda yang seperti orang yang tidak waras. Sayang, sadarlah. Jangan seperti ini. Apa kamu tidak sayang kepada anak-anak dan kamu itu sedang hamil anak kembar Ita? Baruna menggoyang-goyang tubuhnya Adinda. Adinda malah tertawa-tawa sambil memeluk boneka teddy bear kesukaannya Kylie. Sayang, papa sudah pulang kamu jangan nangis lagi ya, ucapnya Adinda tapi air matanya terus menetes membasahi pipinya. Adinda, mas mohon jangan seperti ini, kamu itu wanita kuat wanita hebat. Insya Allah mas janji pasti akan menemukan putri kita, Baruna berusaha untuk menyadarkan istrinya. 108. Papa mama bisa sembuhkan? Tanyanya Clemira. Baruna melihat ke arah Clemira kemudian tanpa berperasaan langsung mendorong tubuh kecil Clemira. Pergi. Ini semua gara-gara kamu anak pembawa sial. Aku menyesal mengadopsi kamu. Hardik Baruna sembari teriak histeris. 73. Ark sakit pak, keluhnya Clemira yang terjatuh ke atas lantai. Kakak. Teriak Leon dan Liam yang berjalan cepat ke arah kakaknya yang tersungkur ke atas lantai. Lihat baik-baik anak pembawa sial gara-gara kamu istriku sudah gila. Gara-gara kamu putri kandungku diculik. Semua itu karena kamu. Geramnya Baruna. Clemira menangis terseduh-seduh melihat kemarahan papanya. Aku bukan putri kandungnya papa, aku hanya anak angkat. Leon dan Liam memeluk Clemira papa sedang marah jadi asal ngomong saja kamu itu kakak kami yang paling kami sayangi iya kan Liam. Lia betul kamu itu kakak kami yang paling cantik dan baik hati jadi jangan dengarkan apa yang papa sampaikan sama kamu. Papa lagi pusing jadi asal ngomong ngawur saja. Kata ibu guru orang marah ngomongnya sembarang gak boleh dimasukin ke hati, bujuk Liam. 23. Kedua saudara lelakinya membantu Clemira untuk bangun dari posisi duduknya. Sedangkan Adinda tertawa cekikikan terkadang menangis histeris. Hahaha, anakku pulanglah mama sangat merindukan kamu sayang. Anakku gak suka makan ayam goreng pak dia sukanya makan ikan kayak papanya. Baruna dibuat frustasi melihat kondisi istrinya yang semakin parah dan bukannya sembuh malah semakin kayak orang yang kehilangan kewarasannya. Baruna memeluk tubuh istrinya, sayang, kamu boleh menghukum suamim ini, memukul boleh kalau perlu silahkan bunuh saja diriku asalkan kamu sembuh jangan seperti ini, aku mohon sadarlah. Baruna menggoyang tubuhnya Adinda berharap Adinda bisa tersadar dalam kondisinya. Ketiga anaknya saling berpelukan melihat apa yang terjadi pada kedua orang tuanya. Mereka baru kali ini dalam situasi yang genting. Adinda malah terdiam tak ada suara yang terdengar dari mulut Adinda. Hanya air mata yang sesekali terlihat menetes membasahi pipinya. Baruna segera menghubungi dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan Adinda.
Dia sudah pernah kehilangan istri pertamanya Kanaya, tapi untuk saat ini adalah kondisi paling terburuk yang pernah dihadapinya selama hidupnya. Baruna terduduk di atas sofa setelah dan beberapa perawat datang memeriksa kondisi kesehatan mentalnya Adinda. Bisma dan Cahaya kembali ke rumah sakit setelah mendengar kondisi kesehatannya Adinda yang drop dan semakin 109. Memburuk. Dokter, bagaimana dengan kondisi kesehatan istriku dan calon anak kami? Tanyanya Baruna. Dokter itu menghela nafasnya dengan perlahan. Maaf, kondisi ibu Adinda tertekan sehingga mengalami depresi dan masalah janin dalam kandungannya tidak bisa dipertahankan, harus segera dilakukan operasi agar ibu Adinda bisa selamat. 21. Tubuh Baruna terhuyung ke belakang saking terkejutnya mendengar kenyataan pahit untuk ketiga kalinya dalam sehari. Mahardika membantu Baruna untuk duduk. Ya Allah, sungguh besar cobaan yang engkau berikan padaku. Aku tak sanggup melihat istriku seperti ini, ya Allah, ratapnya Baruna. 1. Baiklah dokter, lakukan apapun yang terbaik untuk kakak ipar. Kami akan bayar berapapun biayanya asalkan Mbak Adinda selamat dan sembuh, ucap Bisma. 110. 1 tahun kemudian. Seorang perempuan muda bahagia ketika melihat ada seorang anak kecil yang pulang bersama suaminya, sampai-sampai ia berlari ke arah pintu utama untuk menyambut kedatangan suaminya itu. "Papi, siapa anak kecil ini?" tanyanya perempuan itu sambil memegangi kedua tangannya sang gadis. Gadis itu hanya menatap datar ke arah perempuan tersebut tanpa berekspresi apapun. "Sayang, perkenalkan, namanya Jasmine Fiona Zavasea. Dia anak yang Mas adopsi dari panti asuhan. Kamu tidak keberatan kan merawat dan sebagai gantinya anak kembar kita yang meninggal dunia," ujarnya berhati-hati. Pria itu harus berhati-hati karena sejak kedua calon anak kembarnya meninggal dunia, kondisi mental dan kejiwaan istrinya yang bernama Sabrina terganggu. Tapi, terkadang ada kalanya Sabrina akan kembali normal, ada saatnya penyakit depresinya kambuh. Kedua orang tuanya sudah memaksanya untuk menikah dengan perempuan lain yang sehat dan bisa memberikan keturunan, tapi Adnan menentang keras permintaan kedua orang tuanya. Bahkan dia memboyong istrinya untuk tinggal di luar Pulau Jawa karena kedua orang tuanya tak henti-hentinya mendesaknya untuk menceraikan Sabrina, wanita yang sangat dicintainya. Sabrina langsung memeluk tubuh Jasmine. "Sayang putrinya Mami, mulai detik ini panggil Mami Sabrina ya. Mami pasti akan menyayangi Jasmine melebihi dari calon bayinya Mami yang meninggal dunia. Namaku bukan Jasmine tapi Si, panggil aku Si," ucap datar Si. Sabrina menatap suaminya keheranan, sedangkan Adnan hanya mengangguk agar Sabrina menyetujui permintaan dari Si. Sabrina mengusap puncak kepala Si. "Oke anak manis mamamu Si." Sabrina divonis oleh dokter akan sulit untuk mengandung kembali seperti dulu akibat cedera di bagian rahimnya waktu mengalami kecelakaan. "Mas baru balik dari Jakarta?" tanyanya seorang pemuda sambil memainkan kunci motornya. "Kapan lo bisa lulus kalau kesana kemari kelayapan gak jelas? Kamu taunya hanya balapan liar saja," ketusnya Adnan yang melihat kedatangan adik satu-satunya itu. "Gue lulus dengan nilai baik kakak yang akan menjadi presdir di perusahaan papa, jadi ngapain gue kuliah yang tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya jadi kacungnya kakak," sarkasnya. Gali saat Rifai. "Kamu itu sadar apa enggak ha? Kalau kamu punya keterampilan dan kemampuan yang lebih baik dari kakak bakalan mundur dari jabatan sebagai presdir," teriak Adnan. "Mas jangan emosi kayak gini, tidak baik soal di depan putri kita Si," bujuk Sabrina. Gali terkejut melihat kakak iparnya sudah bisa berbicara normal seperti dulu dan lebih kaget lagi ketika melihat anak 111. Kecil yang cantik dan seperti bidadari yang turun dari surga di matanya pemuda 22 tahun itu. Dia berjalan ke arah Si. "Kamu cantik banget, mau gak kalau kamu besar nanti jadi pengantinnya Uncel?" 1. Si mendelik mendengar ucapan Gali. "Gue enggak mau menjadi istrinya Uncel." Sabrina dan Adnan malah terbengong-bengong mendengar perkataan dari adiknya itu. Semua maid dan bodyguard yang ada di dalam rumahnya tertawa terbahak-bahak mendengar penolakan Si. "Kenapa kamu enggak mau? Gue ini ganteng, tinggi, jago balapan, sering juara, papa gua kaya raya,"
Ujarnya Gali. Si melipat kedua tangannya di depan dadanya. Gue pengen menikahi pria yang rajin dan pintar, kata mama. Buat apa ganteng kalau tidak kaya dan tidak pintar? Semua orang kembali tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan polos anak 8 tahun itu. Gali menul hidung mancungnya. Gue akan memperlihatkan kepada kamu kalau gue pintar dan bakal jadi presiden direktur suatu saat nanti, akan gantikan papi kamu. 1. Si berkedip-kedip gemes dan lucu di hadapan pria muda itu. Gue akan tunggu buktinya, uncel Gali. Gali malah tertantang dengan ucapan anak kecil berusia 8 tahun itu dan mulai tersulut motivasi dan semangatnya untuk menjadi manusia yang berguna. Abang suatu saat nanti pasti bisa gantikan posisinya abang sebagai presdir. Tekadnya Gali, pemuda yang berpenampilan ala-ala pembalap. Adnan tersenyum simpul melihat tekad adik satu-satunya itu. Abang tunggu buktinya. Jangan cuma omongan kosong doang. Gali segera pergi meninggalkan ruang tamu rumahnya dan berjalan ke arah kamarnya tanpa peduli dengan tatapan orang-orang. Anak itu semakin aneh saja. Masa anak sekecil ini ingin dijadikan istrinya? Ya Allah, apa cukup 2 pasien depresi di rumahku? Gerutunya Adnan yang melupakan kehadiran istrinya. 1. Sabrina cemberut mendengar gerutuan suaminya. Mas, aku sudah sembuh, tidak perlu obat-obatan lagi, insya Allah setelah si hadir hidupku pasti akan lebih bahagia. Adnan memeluk tubuh istrinya penuh kebahagiaan karena kehadiran anak yang awalnya tidak direncanakan diadopsi, tapi anak itu membuatnya jatuh hati dan tertarik ketika pertama kali melihatnya di salah satu panti asuhan yang ada di kota Makassar. Adnan mengunjungi beberapa panti asuhan yang ada di bawah naungan yayasan milik mendiang mamanya yang ada di Pulau Sulawesi, salah satunya yang ada di kota Angin Mamiri. Di sanalah dia bertemu dengan si yang kala itu diminta sebagai Koryah cilik. Entah apa yang terjadi padanya melihat anak itu, timbul rasa bahagia dan juga sedih di relung hatinya yang paling terdalam dan langsung memutuskan untuk mengurus segala administrasi pengangkatan Jasmine Fiona Savasea. 112. Adnan berharap kehadiran si di dalam keluarga kecilnya bisa mengobati penyakit mental dan trauma yang dihadapi oleh istrinya tercinta. Jakarta. Baruna tak pernah mengeluh sedikitpun dalam merawat dan menjaga istrinya. Segala sesuatunya Baruna yang melakukannya, mulai memandikan, mengurus makanan Adinda sampai mengganti pakaian dan mendandani ala kadarnya wajah sang istri, semuanya dia yang mengerjakannya tanpa memakai jasa suster. Begitupun juga kepada kedua putra kembarnya, dia yang mengasuh dan mengantar jemput anak-anaknya ke sekolahnya dan tidak pernah terdengar keluhan Baruna. Padahal Baruna juga memiliki banyak tanggung jawab dan pekerjaan selama dia menjabat sebagai Pak Kapolda. Ia melakukannya sepenuh dan setulus hati dan berharap apa yang dilakukannya bisa membuat Adinda segera pulih total dari penyakitnya. Sedangkan Clemira, Baruna menyewa salah seorang babysitter untuk mengurus anak angkatnya itu dan semua anggota keluarganya tidak ada yang berani berkomentar apapun dengan keputusan yang dipilih oleh Baruna. Oh, Baruna bersimpuh di atas sajadah panjang sambil bermunajat kepada Allah SWT. Aku berlindung kepada Allah SWT dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. 23. Air matanya berlinang mengingat sudah setahun istrinya hidup seperti mayat, hidup tanpa ada semangat. Adinda seperti hidup dalam dunianya sendiri. Berbagai cara ditempuh oleh Baruna untuk kesembuhan Adinda dan mencari keberadaan putrinya yang menghilang. Tapi, sudah setahun lebih pula pencariannya tidak berhasil. Meski kondisi psikologis Adinda berangsur membaik. Sudah setahun pula Baruna tidak pernah lagi peduli terhadap nasib anak angkatnya, yaitu Clemira. Baruna cuek dan dingin pada Clemira karena Baruna beranggapan kalau gara-gara Clemira lah sehingga kemalangan terjadi di dalam rumah tangganya. Ya Allah, aku meminta padamu ketegaran dalam menghadapi setiap permasalahan. Aku memohon padamu curahan petunjuk serta aku memohon kepadamu dapat mensyukuri nikmat dan semakin rajin beribadah. Aku memohon padamu lisan yang jujur dan hati yang lurus. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang engkau ketahui, dan aku memohon padamu curahan ampunan dari segala dosa yang engkau ketahui.
Sebab hanya Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. 3. Air matanya terus membasahi pipinya hingga jatuh ke atas sajadah yang dipakainya. Air matanya semakin berlinang ketika mengingat nasib putrinya yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan hatinya bertambah pilu ketika sampai detik ini kondisi mental istrinya belum kembali normal seperti sedia kala. Baruna melipat kembali sajadahnya dan mencium mushaf Al-Quran setelah menyelesaikan bacaan murojaah Al-Qurannya. Baruna terkejut melihat istrinya yang duduk di tepian ranjangnya menatapnya sambil tersenyum. Hal yang setahun belakangan tak pernah dilihatnya lagi setelah tragedi maut Kylie diculik oleh orang jahat. 113. Mas, semalam aku bermimpi ketemu Kylie putri kita, ujarnya Adinda sambil mengingat wajah cantik putrinya. Dia berjalan cepat ke arah ranjang di mana istrinya duduk berselonjor kaki. Baruna menyelipkan anak rambutnya Adinda ke belakang cuping telinganya. Tubuhnya Adinda sedikit kurus dan kedua pipinya nampak cekung dan tirus. Tidak seperti Adinda yang cantik jelita nan ayu. Syukur alhamdulillah, makasih banyak ya Allah, akhirnya istriku sembuh. Air matanya kembali tumpah ruah karena perjuangan dan pengorbanannya tak sia-sia. Baruna tak bosan-bosannya memeluk tubuh istrinya dan mengecup pipi istrinya itu saking bahagianya melihat Adinda yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Putri kita ngomong apa sama kamu? Tanyanya Baruna yang penasaran dengan isi mimpinya Adinda. Senyuman lembut terlihat di wajahnya Adinda tak kalah mengingat mimpinya. Putriku bilang aku tidak boleh sedih terus, harus kuat dan sehat karena suatu saat nanti dia akan kembali berkumpul bersama kita, ngaku Adinda. Air matanya kembali menetes membasahi pipinya. Dia sangat bahagia dan juga sedih karena hanya bisa bertemu dengan anak kesayangannya dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Mas juga beranggapan dan berkeyakinan seperti itu sayangku, kalau kelak putri kita pasti kembali lagi, ucapnya Baruna. Setiap hari ulang tahun ketiga anak kembarnya, Adinda tidak pernah lagi merayakannya karena permintaan Leon dan Liam yang selalu sedih ketika mengingat kenangan indah bersama Kylie, sehingga sejak itu hingga detik ini tidak ada perayaan ulang tahun di mansion Baruna Eka Satya. Sejak berita penculikan Kylie yang didalangi oleh sindikat penjualan anak, Baruna dan kedua adiknya menyembunyikan semua identitas anak-anaknya dari khalayak umum. Bahkan mereka tak pernah lagi melibatkan secara langsung ke depan publik anak-anaknya ketika mengadakan acara apapun. Mereka semakin overprotective, bahkan mereka memindahkan anak-anaknya ke sekolah yang biasa saja. Semua fasilitas yang dipakai anak-anaknya terbilang biasa saja, tidak menunjukkan kalau mereka adalah keturunan anak sultan agar tidak lagi terjadi kejadian seperti yang dialami oleh Kylie. Seperti mobil yang mereka pakai setiap bepergian bersama anak-anaknya, memakai mobil yang paling murah tapi di dalamnya terdapat fasilitas lengkap untuk kenyamanan anak-anaknya. Biodata mereka pun disamarkan dan disembunyikan agar tidak ada lagi orang yang jahat memanfaatkan kondisi ekonomi keluarganya. Tidak ada anak-anak mereka yang memakai nama besar keluarganya di kartu keluarga dan akte kelahiran yang disetor ke pihak sekolah. Mereka sudah layaknya seperti warga sipil biasa. Tetapi, mereka tetap menempatkan beberapa pengawal bayangan yang selalu melindungi mereka kemanapun perginya agar keamanan mereka lebih terjamin. Mereka pun membekali anak-anaknya bela diri seperti karate, taekwondo, dan kemampuan memakai senjata mereka. 114. Berikan sejak dini. 115. Usaha pencarian mereka tidak membuahkan hasil yang maksimal karena Kylie adalah salah satu korban sindikat perdagangan anak di bawah umur. Bukan hanya Kylie hari itu yang menjadi korban penculikan sesuai dengan keterangan anak buahnya Tuan Besar Edward Chen yang mengatakan kalau ada belasan anak kecil yang diculik dalam sepekan ketika itu. Baruna dan Bisma tetap gencar melakukan pencarian dan tidak pernah berkecil hati meski pada kenyataannya apa yang mereka lakukan dan usahakan belum membuahkan hasil yang maksimal. Adinda lebih bijaksana dan dewasa memaknai ujian dan cobaan yang dialaminya. Sempat setahun lebih dia terpuruk dalam meratapi kepergian putri kesayangannya. Dia tak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT untuk keselamatan dan kebaikan anaknya dimanapun dia berada. Lewat salat Adinda berkeluh kesah,
bermunajat menyampaikan permohonannya kepada Sang Maha Kuasa pemilik kehidupan. Semua sanak saudara berbahagia setelah mengetahui kabar bahagia atas kesembuhan dari Adinda. Baruna patut diacungi jempol sebagai suami yang siaga dan menjadi papa sekaligus mama untuk anak-anaknya. Asteris 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 asteris, asteris tet. 13 tahun kemudian, waktu berganti dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan dan berganti tahun. Hari ini tepat 13 tahun sejak tragedi penculikan Kylie. Adinda berdiri di depan pintu masuk sekolah SD di mana tempat kejadian anaknya diculik. Adinda teringat dengan kalung pemberiannya ketika putrinya tepat berusia 7 tahun. Dia memberikan hadiah sebuah kalung berliontin berbentuk love dan di dalamnya terdapat tulisan nama putrinya. Kalung itu sepasarang dengan milik klan Mira. Ya Allah, hanya kalung itu yang bisa membuatku mengenali putriku tercinta, gumamnya. Dia menandangi satu persatu anak-anak yang berlarian berlomba-lomba bertemu dengan kedua orang tuanya yang datang menjemputnya. Hingga siluet seseorang gadis berusia kira-kira 20-an membuatnya tersenyum dan terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang gadis dengan anak laki-laki berusia 7 tahun. Masih muda sudah punya anak kecil, teringat dulu waktu Mas Baruna melamarku, waktu itu usiaku baru 19 tahun, terpaksa menjadi seorang istri sekaligus seorang ibu, gumamnya. Gadis muda itu tersenyum ramah ketika melewati Adinda yang masih berdiri mematung di dekat kap mobilnya. Adinda tersenyum bahagia sampai hatinya merasa tenang dan nyaman ketika melihat senyuman gadis muda itu. Ya Allah, andaikan Kylie masih bersamaku mungkin dia akan secantik dan sebesar gadis itu, cicitnya Adinda sambil menyeka air matanya. 116. Ma, apa kita masih di sini atau langsung balik ke rumah? Tanyanya Leon yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh mamanya. Kita pulang ke rumah saja, nak. Gak enak ninggalin papa kamu lama-lama, pasti dia kesepian, jawab Adinda. Keduanya berjalan beriringan ke arah dalam mobilnya. Leon, Clemira dan Liam memilih untuk kuliah di dalam negeri saja karena mengingat usia papanya yang sudah semakin tua sehingga mereka mengkhawatirkan kondisi papanya jika berada jauh dari kedua orang tuanya. Zian, Sevia dan Arfatan melanjutkan pendidikannya di LN sesuai dengan keinginan mereka. Evan, Eira, Elio, ketiga anak kembarnya Ayasa bersama Bisma sudah kelas 10 sekolah menengah atas. Leon dan kedua saudaranya diam-diam tetap melakukan pencarian adiknya Kylie dan berharap pencarian mereka berhasil. Leon fokus mengendarai mobilnya tapi tiba-tiba terbersit dalam pikirannya kalau tidak lama lagi dia akan bertemu dengan adik kembarnya. Di tempat lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Clemira berjalan terburu-buru ke arah ruangan kelasnya karena siang ini masih ada jam kuliahnya. Dia melihat ke arah jam tangannya, astagfirullahalazim, gue sudah telat 5 menit, semoga Bu Renata belum masuk. Tapi, tiba-tiba dia menabrak seseorang ketika hendak berbelok ke kanan. 1. Ark! Teriak keduanya bersamaan. Buku-buku yang keduanya pegang berjatuhan ke atas lantai. Maaf, saya tidak sengaja, ucapnya Clemira sambil memunguti buku-bukunya yang terjatuh. Gadis itu menatap jengah ke arah Clemira, kalau ada mahasiswi kayak lo 10 saja di kampus kita. Ini bisa-bisa kampus kita berubah jadi lapangan lari maraton, ketusnya sambil memunguti bukunya. Maaf, aku sama sekali tidak sengaja, aku akan ganti rugi tapi nanti setelah jam kuliahku selesai, aku pamit dulu, dosenku sudah datang soalnya, pamitnya Clemira. Ganti rugi? Emangnya gue kenapa? Lo gak perlu ganti rugi segala, teriaknya. Hei, apa yang terjadi? Tanyanya seorang perempuan yang baru saja datang melihat temannya misuh-misuh tak jelas. Ada orang yang berjalan terburu-buru tak sengaja menabrakku, jawabnya. Gimana jadi nggak kita ke Mandalika nonton langsung balapan motor GP? Tanyanya. Gadis yang disapa si itu terdiam sejenak. Gue belum ngomong sama papi mami, lo tahu kan kalau gue gak mungkin pergi-pergi tanpa minta izin sama mami Sabrina dan papi Adnan, bisa-bisa leher gue digorok, ujarnya si sambil mempraktekkan lehernya yang dipotong. 117.
Lo kan bisa pergi diam-diam apalagi mami papi lo ada di Makassar sedangkan lo di Jakarta gak bakalan ketahuan, gue yakin itu. Ujarnya yang malah memberikan ide tidak baik. Plak. Si menatap tajam ke arah satu-satunya teman yang paling dekat dengannya. Au sakit tahu. Keluhnya Kintan sambil meringis mengelus kepalanya. Si menepuk kepala temannya itu, lo kalau ngomong pakai ngotak jangan main nyerocos saja. Ketusnya si. Kintan salah tingkah sambil garuk-garuk kepala yang sama sekali tidak ketombean. Sorry Doris Strawberry Sista. Gue gak mau pergi diam-diam dosa tahu. Apa lo lupa kalau dosa kepada kedua orang tua itu langsung dibayar tunai? Enggak lah. Dosa gue sudah banyak gak mau nambah sebentar lagi bulan suci Ramadan, balasnya Kintan. Kintan bergidik ngeri mendengar kata dosa besar yang langsung dirasakan jika berbuat zalim kepada kedua orang tua. Keduanya kembali berjalan ke arah kelas mereka karena masih harus mengikuti jadwal perkuliahannya siang ini sampai sore. Coba telpon Uncel Gali pasti dia ngizinin lo secara kan dia demen sama ponakan angkatnya sendiri, ceplos Kintan. Entar gue coba hubungin nomor HP-nya, berharap saja semoga kita diizinkan soalnya gue pengen banget lihat Marco Bagnaya. Mau minta tanda tangannya, ujarnya si yang kembali berbincang-bincang ketika dosennya sudah keluar. Zavasea memasukkan buku-bukunya ke dalam tasnya yang berada di atas meja tapi, dia keheranan melihat sebuah buku yang jelas-jelas bukan miliknya. Kayaknya ini bukan buku gue deh. Si membolak-balik cover buku itu dan mengecek baik-baik apakah dugaannya benar atau salah. Kita ngantin yuk. Lapar, usulnya Kintan sambil mengusap perutnya yang kelaparan. Kintan berjalan menuju ke arah pintu dan tidak menyadari kalau si masih berada di belakang masih terduduk merenung. Gue sudah siapkan baju kaos untuk diberikan kepada Alvaro Bautista, lo juga kan? Tanyanya Kintan. Karena tidak mendapatkan balasan, Kintan menolehkan kepalanya ke arah samping kiri kanan dan belakang. Kintan menepuk keningnya, OMG. Gue kirain lo sudah ngikut ternyata masih berdiam diri mengcosplay patung Roro Jonggrang yang dikutuk oleh Bandung Bondowoso. Kin, lo kenal nggak punya siapa? Tanyanya si sambil memperlihatkan sampul buku yang tidak dikenalnya. 118. Kintan mengambil buku diari itu sambil seksama menelisik buku yang tidak tebal tapi tidak tipis juga. Kalau menurut gue punyanya orang lain jelas-jelas bukan punya lo. Mana ada buku ginian milik lo, kita cek ya siapa tahu dapat petunjuk siapa pemiliknya, usulnya si. Kayaknya ini milik cewek yang siang tadi nabrak lo deh, tebak Kintan. Otak lo encer kali ini bisa menebaknya candanya si sambil terkekeh. Kintan mendelikkan matanya, lo lambat nyadarnya sih kalau punya teman pinter dan cantik seksi kayak gue. Masih narsis saja lo, tapi gue suka lo yang kayak gini. Si mengalungkan tangannya ke lehernya Kintan. Keduanya tertawa terbahak-bahak sambil mengecek ke dalam buku yang mereka klaim adalah buku diari. Alhamdulillah ketemu juga alamat rumahnya dan namanya cewek itu Clemira Falah Reski, ucapnya si. Si tiba-tiba terdiam memikirkan nama yang sepertinya tidak asing di telinganya. Lo samperin deh orangnya sehabis dari kampus, mungkin dia sudah susah-susah mencari bukunya, usul Kintan. Sore harinya menjelang waktu maghrib, si melajukan motor Mia ke arah alamat yang tertera di buku milik Clemira. Si menghentikan laju roda duanya tepat berada di depan pagar rumah yang cukup menjulang tinggi di hadapannya. Seorang security berjalan mendekatinya, maaf mbak cari siapa dan ada perlu apa? Security itu memindai penampilan si. Saya mau ketemu sama Clemira, kebetulan bukunya ketinggalan di kelas, jawab si. Security itu kemudian menekan tombol otomatis agar pagar tersebut terbuka lebar. Si tersenyum simpul, makasih banyak pak. Si melajukan kembali motor kesayangan ke arah lebih dalam. Dia menyapu setiap sudut rumah itu dan kembali ada perasaan aneh ketika melihat beberapa sudut rumah itu. Ya Allah kenapa kayak gue pernah kesini, tapi kapan? Bukannya gue tahu alamat ini karena dari tulisan yang ada di bukunya Clemira. Cicitnya yang merasa familiar dengan suasana rumah yang baru didatanginya.
Si sudah berdiri di depan pintu berdaun dua itu sambil beberapa kali menekan tombol bel. Mungkin yang punya rumah lagi salat maghrib, gue saja yang salah berkunjung di waktu gini, rutupnya si. Si kembali mengedarkan pandangannya ke sekeliling taman bunga yang nampak indah. Hingga pintu berderit di belakangnya membuatnya berbalik badan. Keduanya sama-sama saling bertatapan tanpa ada yang berniat untuk berbicara. Hanya dari pancaran sinar bola mata mereka yang mengisyaratkan banyak hal yang ingin mereka katakan tapi tak sanggup terucap. 119. 120. Pria yang membuka pintu berdaun dua itu menelisik si yang berdiri di depannya dan terlihat dari pancaran sinar matanya ada rasa rindu mendalam yang tak bisa terucap yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Si menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, "Maaf Pak, apa Klemira ada?" Baruna yang membuka pintu rumahnya memindai penampilan perempuan muda yang berdiri di depannya salah tingkah karena terus dipandangi tak jelas gitu. "Assalamualaikum Pak, apa Klemira Falah Reski ada?" Si malah mengeraskan suaranya. Si semakin dibuat kebingungan melihat sikap pria tua yang ada di depannya. "Ya Allah, apa bapak ini tuli? Astagfirullah, gue sudah dosa besar karena mengeraskan suara di depan orang tua," batinnya si. Baruna tanpa terduga langsung menarik tubuhnya si kemudian mendekap hangat tubuhnya si. "Putriku, akhirnya kamu pulang nak. Papa sangat merindukanmu," lirihnya Baruna. 1. Air matanya tumpah ruah di atas sungkan-sungkan menangis terseduh-seduh memeluk gadis yang disangkanya adalah putrinya Kaeli yang diculik 13 tahun lalu. Si tercengang diperlakukan seperti itu semakin terheran-heran mendengar perkataannya dari pria tua yang tidak dikenalnya. Si mengusap punggung lebarnya Baruna, "Bapak sepertinya salah orang. Saya bukan putrinya Bapak, nama saya si temannya cucunya Bapak namanya Klemira." Tiba-tiba perasaannya si menghangat dan nyaman diperlakukan seperti itu. Sama halnya ketika dirinya dipeluk oleh Adnan papi angkatnya. Kenapa hatiku terasa nyaman dan tenang dalam dekapannya kakek tua ini? Monolog si. "Papa tidak salah, kamu adalah putriku Kaeli yang sudah lama menghilang. Papa sangat bahagia karena di sisa usianya papa kamu akhirnya kembali setelah 13 tahun pergi tak ada kabar," ujarnya. 2. Si ingin melepaskan tangannya pria yang disangka aneh itu, tapi hati kecilnya mengatakan untuk mengizinkan pria itu melakukan apa yang diinginkannya seperti memeluk tubuhnya berapa lama pun sesuka hatinya. "Bapak jangan nangis, masa sudah jadi kakek malah menangis kayak bocah kecil saja," si terkekeh mendengar isak tangisnya Baruna. "Papa, siapa yang datang?" tanyanya seorang gadis yang seumuran dengan si. Klemira memperhatikan papanya yang memeluk tubuh perempuan yang tidak dikenalnya. "Siapa orang yang dipeluk papa di depan pintu lagi dan tidak mungkin itu mama," gumamnya. Klemira menautkan kedua alisnya karena baru kali ini seumur hidupnya melihat papanya memeluk tubuh perempuan yang lebih muda dari usia papanya. Sedangkan dirinya sejak Kaeli diculik dan dinyatakan menghilang Baruna sudah 121. Tidak pernah memeluk dirinya bahkan terkesan seperti orang luar meski dia hanya anak angkat saja. Si cepat-cepat melepaskan tangannya Baruna dari tubuhnya karena dia tidak ingin Klemira menyangka dia perempuan tidak benar memeluk pria yang tidak dikenalnya. "Hei, Klemira," sapanya si yang langsung mundur beberapa langkah ke belakang sambil menaikkan tangannya melambai ke arah Klemira. Klemira tersenyum bahagia karena melihat si gadis yang tadi siang ditabraknya. Gadis yang membuat Klemira berharap untuk berjumpa lagi dan akhirnya malam ini kembali dipertemukan. "Hei, ngapain kesini? Tahu alamat rumah dan namaku dari siapa?" tanyanya. Baruna terus memperhatikan si hingga tak berkedip. "Aku yakin kalau dia adalah putri kecilku Kaeli." "Maaf, dia kakek kamu?" tanyanya si sambil melirik ke arah Baruna. Klemira tersenyum canggung karena teman kampusnya menganggap papanya adalah kakeknya. Klemira melingkarkan tangannya ke lengan papanya, "Dia adalah papaku yang paling ganteng dan baik hati, namanya Papa Baruna." Baruna tidak mempermasalahkan sikapnya Klemira yang bermanja-manja kepadanya kali ini, karena alasannya adalah si ada bersama mereka. Biasanya Baruna keberatan akan sikap manja anak angkatnya itu.
Si tersenyum kaku karena sudah salah bicara dan salah paham. Maaf, gue kira dia kakek lo. Apa setua itu wajahnya papa ya? Tanyanya Baruna. Si menatap intens wajahnya pria yang dikiranya adalah kakeknya Clemira. Enggak sih, malah Anda kayak seumuran dengan papi aku, Om. Alis Baruna terlipat mendengar ucapannya si, papi. Si mengangguk, lia, papi aku namanya Adnan Aiman Hafiz. Apa bapak mengenalnya? Baruna menghela nafasnya karena gadis yang diduganya adalah anak kandungnya ternyata putri lelaki yang bernama Adnan. Lo kesini mau ngapain? Gak mungkin kan hanya sekedar ingin bertamu doang, candanya Clemira. Si merogoh tas ranselnya, gue mau nyerahin buku lo. Kayaknya tadi jatuh dan gak sengaja ngikut buku-buku gue. Clemira tersenyum bahagia karena buku yang sedari tadi dicari-carinya akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga, ujarnya Clemira. Kenapa temannya dibiarkan berdiri di depan pintu? Suruh masuk ke dalam. Baruna berjalan meninggalkan kedua anak muda itu. Nggak apa-apa kok Om, aku harus pulang cepat, kalau lambat pulang Uncel aku bisa marah-marah. Uncel aku galak. 122. Soalnya candanya si Tangsiah sudah dibalikin bukunya, hati-hati di jalan. Entar gue traktir sebagai ucapan makasihku, ucapnya Clemira sambil melepas kepergian si. Sama-sama, gak perlu repot-repot kalau mau traktir, gue balik ya, dan salam sama Om Baruna. Assalamualaikum, si segera setelah berjalan ke arah di mana motornya berada. Seseorang di lantai 2 terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh si hingga tak terlihat di balik pintu gerbang rumahnya yang menjulang tinggi. Aku pasti akan menyelidiki siapa kamu sebenarnya. Karena aku yakin kalau kamu putri kandungku Kaeli. Wajahmu mirip banget dengan istriku dan mendiang mamaku karena wajahnya putriku perpaduan kecantikan antara kedua wanita yang sangat berarti dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, Clemira baru saja sampai di salah satu kafe yang paling sering dikunjunginya, bahkan terbilang hampir setiap hari didatanginya. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling kafe yang sore itu sudah cukup ramai didatangi oleh pengunjung setianya. Kafe yang bernuansa kekinian dengan desain interior yang estetik membuat Clemira selalu betah berlama-lama di dalam sana. Bunga untuk gadis tercantik yang hadir di sore hari ini, ucap seorang pria sambil menyodorkan setangkai bunga mawar putih. Clemira tersenyum tipis sambil menghirup aroma wangi bunga mawar putih itu. Wangi banget. Makasih banyak Abang Zayan, balasnya Clemira. Zayan adalah pemilik kafe tersebut dan orang yang selalu menemaninya Clemira dalam suka duka. Zayan adalah tempat curhat berkeluh kesahnya selama beberapa tahun ini. Sama-sama, lo mau minum apa? Tanyanya Zayan. Minum yang biasa saja, apa ada rekomendasi makanan dan minuman baru? Tanyanya. Zayan memanggil salah satu pegawai yang bekerja sore itu dan pegawai itu sudah paham apa maksud dari kode yang diberikan oleh atasannya. Apa Uncel Baruna masih cuek padamu? Tanyanya Zayan. Alhamdulillah beberapa hari terakhir ini sikap papa tidak seperti dulu, udah agak mendingan lah daripada sebelumnya, jawabnya Clemira. Syukurlah kalau begitu, gimana dengan pencarian Kaeli? Apa sudah ada tanda-tanda keberadaannya di mana adikmu itu berada? Zayan memainkan sedotan plastik minumannya. Belum, masih sama, terkadang Leon sama Liam pengen nyerah tapi gue ngelarang karena feeling gak lama lagi kami bakal ketemu dengan Dede Cae, ujarnya Clemira. 123. Zayan memegangi punggung tangannya Clemira tapi Clemira buru-buru menarik tangannya. Jangan begini abang, gak enak dilihat orang, takutnya tunangannya abang melihat kita. Gue yakin pasti Mbak Kayla akan marah-marah dan menuduh gue ngerayu abang lagi, cicitnya Clemira yang raut wajahnya berubah sendu. Zayan mendengus mendengar perkataan dari gadis yang sedari kecil disukainya itu, gue enggak menyukai Kayla karena hanya lo yang gue sukai. Sayangnya hanya sanggup diucapkan dalam hati, Zayan tidak berani mengutarakan isi hatinya sejak dulu, bahkan dia bodohnya menyetujui perjodohan yang direncanakan oleh kedua orang tuanya. Zayan salah tingkah, haha. Nggak mungkinlah Kayla akan bersikap seperti itu. Dia itu sudah tahu dan kenal lo adik sepupu gue, jadi mana mungkin dia cemburu.
Tapi, sayangnya gue suka dan cinta abang sebagai pria bukan sayang sebagai kakak sepupu. Hanya abang pria yang gue sukai, batinnya Clemira. Keduanya nampak canggung, tapi kehadiran Elisa dan Xian berjalan bergandengan tangan menuju ke meja mereka membuat mereka terselamatkan dari kondisi yang membingungkan. Clemira cipika-cipiki dengan teman sekaligus anak dari sahabat mamanya itu. Sudah lama? Tanyanya Elisa. Alhamdulillah sejaman lalu, udah bosan juga lihatin wajahnya abang, candanya Clemira. Xian menjatuhkan bobot tubuhnya di kursi samping kakaknya bosan tapi bikin hati lo meleleh iya kan. Is lo kalau ngomong suka ngaco, tampik Clemira kedua sisi pipinya memerah. Kalian dari kampus. Clemira mengalihkan pembicaraan mereka. Elisa bukannya menjawab malah melotot melihat seseorang yang berjalan beriringan ke arah dalam kafe itu. Bukannya itu. Ucapannya terhenti saking kagetnya melihat orang itu. 124. Semua orang terbelalak melihat siapa orang yang masuk ke dalam kafe tersebut. Bukannya itu Uncel Baruna. Tebak Xian. Clay, gue nggak salah lihat kan kalau dia itu papamu. Ucapnya Elisa. Siapa perempuan muda yang bersamanya? Apa jangan-jangan Uncel Baruna selingkuh sana cewek itu? Duganya Xian.